untuk topik yang kedua, yaitu mengenai tentang perencanaan kompensasi. Nah, di sini ada definisi ataupun pengertian kompensasi. Nah, menurut Syagian yang menggunakan istilah sistem imbalan menyebutkan bahwa sistem imbalan yang baik adalah sistem imbalan yang mampu menjamin kepuasan para anggota organisasi ataupun perusahaan yang pada gilirannya itu dapat memungkinkan organisasi memperoleh, memelihara, dan mempekerjakan orang dengan berbagai sikap dan perilaku positif bekerja dengan produktif bagi kepentingan organisasi. Nah, kompensasi di sini merupakan pengganti atas jasa yang telah diserahkan oleh karyawan kepada perusahaan di mana karyawan tersebut telah bekerja. Nah, dengan kata lain, bahwa pemberian kompensasi ini merupakan salah satu cara meningkatkan kerja, motivasi, dan kepuasan karyawan. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan pemberian kompensasi. Nah, tujuan dan pemberian kompensasi ini meliputi yang pertama, memperoleh SDM yang berkualitas. Yang kedua, mempertahankan karyawan yang ada. Nah, para karyawan ini akan keluar jika besaran kompensasi yang diberikan itu tidak sesuai. Yang ketiga, menjamin keadilan manajemen kompensasi selalu berupaya agar keadilan internal dan eksternal dapat terwujud. Yang selanjutnya, penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan. Artinya, pembayaran itu hendaknya memperkuat perilaku yang diinginkan dan bertindak sebagai intensif untuk perbaikan perilaku di masa depan. Yang selanjutnya, mengendalikan biaya sistem kompensasi yang rasional, yang baik dan benar dapat mempertahankan karyawan dengan biaya yang beralasan. Yang selanjutnya, mengikuti aturan hukum pemerintah sudah menetapkan aturan hukum mengenai gaji dan upah. Nah, hal tersebut juga dilakukan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan karyawan dalam bekerja. Yang selanjutnya, memfasilitasi pengertian sistem manajemen yang diterapkan yang harus dihadapi oleh seluruh bidang ataupun divisi-divisi di perusahaan tersebut. Yang selanjutnya, meningkatkan efisiensi administrasi sebelum melakukan pengupahan. Perusahaan sudah merancang program untuk mengupayakan terlebih dahulu. Nah, hal itu dilakukan agar program pengupahan tersebut berjalan secara efisien. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis kompensasi, di mana menurut Rifai bahwa kompensasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kompensasi finansial, yang kedua ada kompensasi non-finansial, di mana kompensasi finansial ini terdiri atas dua jenis, yaitu kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung ataupun tunjangan. Yang kedua, kompensasi non-finansial. Nah, kompensasi non-finansial ini terdiri atas keamanan karir yang meliputi aman pada jabatan, peluang promosi, pengakuan karya, temuan baru, prestasi istimewa. Sedangkan lingkungan kerja itu meliputi dapat berupa pujian, persahabatan, nyaman dalam bekerja, nyaman dalam bertugas, menyenangkan, dan juga kondisi yang kondusif. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi pemberian kompensasi. Nah, fungsi pemberian kompensasi ini yang pertama, pengalokasian sumber daya manusia secara efisien dengan memberikan kompensasi kepada pegawai yang berprestasi yang akan mendorong mereka untuk bekerja lebih baik dan maksimal. Yang kedua, penggunaan sumber daya manusia secara lebih efektif dan efisien. Pemberian kompensasi ini diberikan oleh suatu organisasi yang diimplikasi akan menggunakan tenaga kerja dengan seefisien dan seefektif mungkin. Yang ketiga, mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan adanya kompensasi dapat membantu stabilitas organisasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.